Bab 4140. Tolong kamu bawa mereka pergi. Terima kasih banyak. Melihat Arsoli, Ben dan Benny berlari mendekat, Erikin tersenyum. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. 3 kali serangan berturut-turut, Erikin tiba-tiba menepuk alis Arsoli, Ben dan Benny. Segera setelah itu, Arsoli dan kedua beruang itu memutar mata, lalu jatuh ke tanah. Setelah itu Erikin mengirim mereka semua ke ruang permata. Apa yang kamu lakukan? Rain tertegun oleh tembakan tiba-tiba Erikin. 2 binatang pemakan besi dan Arsoli ingin membantu Erikin, tetapi dipukuli hingga pingsan oleh Erikin. Ini adalah keputusan yang aku buat. Mereka seharusnya tidak mengambil risiko denganku. Saudara Rain, aku serahkan mereka padamu. Erikin memberikan ruang permata ini kepada Rain. Kultivasi Tuan Li tidak tinggi dan dia memiliki dendam terhadap Longzu. Setelah kamu membawanya keluar, cari tempat yang aman dan taruh dia di sana. Sedangkan Ben dan Benny, orang tua mereka tidak berada di gurun pasir kuning. Jika kamu memiliki tenaga, kamu dapat membantu mereka untuk menemukan orang tua mereka dan kultivasi 2 binatang pemakan besi ini mungkin dapat membantu kamu sedikit. Makanan dan lain-lain, sudah aku kumpulkan di permata. Kak Cheng, sebenarnya kamu ikut denganku hanya untuk meminta aku membawa pergi Tuan Li dan kedua beruang itu, kan? Sebenarnya kamu tidak tahu harus berbuat apa, kan? Pikiran Rain rumit dan otaknya sangat kacau untuk beberapa saat. Perbuatan Erikin membuktikan bahwa sejak awal dia tidak yakin dengan dirinya sendiri dan berencana untuk pergi dari sini. Dan rencananya, sepertinya tidak dipersiapkan dengan baik. Jika tidak, binatang pemakan besi dan yang lainnya pasti dapat pergi bersamanya, tidak perlu diserahkan kepada dirinya. Memegang permata ruang yang berharga ini, suasana hati Rain sendiri saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Melihat Erikin bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, mengabaikan bujukannya sendiri dan mengabaikan bujukannya sendiri, dia seharusnya sangat marah. Tapi anehnya dia tidak bisa marah, tapi entah kenapa sedih dan bahkan kagum. Intinya aku serahkan masalah ini padamu. Oh iya, nama belakangku bukan Cheng, tapi namaku Erikin. Meskipun mungkin tidak terlalu penting bagimu, aku sangat senang bisa bersama kamu sebelumnya. Menepuk bahu pihak lawan dan mempercayakan kata-kata terakhir kepada Rain, Erikin menoleh dan pergi. Erikin, jadi kamu adalah Erikin itu, gumam Rain. Tunggu sebentar. Melihat Erikin berjalan semakin jauh, Rain tiba-tiba mengertakkan gigi dan membuka mulutnya. Saat Erikin menoleh, Rain sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting dan melemparkan tas penyimpanan kepadanya. Begitu dia mengambilnya, Erikin menatap Rain dengan tatapan bertanya. Kakak Qin, kamu memberi aku objek ruang yang sangat berharga dan menyelamatkan hidupku. Izinkan aku memberi kamu sesuatu juga. Meskipun ini tidak membantu seperti yang kamu lakukan kepadaku, tapi ini mungkin hal yang paling berguna bagi kamu sekarang. Ucap Rain dengan ekspresi rumit. Darian yang benar-benar menakutkan dan dia bukan tandinganku. Maafkan aku karena tidak bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa bertarung berdampingan denganmu. Aku hanya bisa melakukan bagianku sebelum pergi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Rain menatap Erikin dalam-dalam, seolah-olah dia ingin mengingat Erikin, kemudian menghilang ke dalam badai tanpa menoleh ke belakang. Setelah melihat apa yang Rain tinggalkan di dalam tas penyimpanan, Erikin terkejut. Apa yang Rain tinggalkan untukku adalah patung. 3 patung pusaka berwarna hitam tergeletak diam di dalam tas penyimpanan. Meskipun Erikin menyelamatkan Rain sebelumnya, bukan berarti Rain harus mati untuknya atau mengambil risiko sebesar itu.
Jadi meskipun Rain memilih untuk pergi, Erikin tidak memiliki perasaan negatif terhadapnya. Apalagi energi seseorang itu terbatas. Sudah sangat hebat Rain bisa mendapatkan 3 kekuatan suci seorang diri, tidak mungkin memiliki terlalu banyak patung pusaka di tangannya. Ketiga patung ini mungkin semua harta yang dia miliki. Tapi sekarang, dia telah meninggalkan patung yang dia hargai dan jelas-jelas tahu bahwa itu sangat berharga pada dirinya sendiri. Anak ini sangat baik. Erikin sedang berjalan kembali sendirian dan Iblis Fu tidak bisa menahan perasaan emosional. Iblis Fu, kenapa kamu tidak membujukku sepanjang jalan ini? Erikin tertawa. Jika dirinya begitu bertekad untuk menempuh jalannya sendiri dan memilih untuk mengambil risiko di masa lalu, Iblis Fu akan sangat cemas, tetapi kali ini dia tetap diam seperti biasanya. Apakah ada gunanya bagiku untuk menasihatimu? Kapan kamu pernah mendengarkan kata-kata aku? Iblis Fu mendengus dan memutar matanya. Selain itu, kurasa kamu tidak membuat pilihan yang salah kali ini. Setelah membuat lelucon, kata Iblis Fu dengan nada serius. Apa yang dipelajari kultivator adalah memupuk pikiran yang bebas dan baik, dengan membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Jika seluruh tubuh penuh dengan rantai perbudakan, bagaimana kita bisa menjadi dewa? Dulu aku sangat marah sehingga pergi ke Sekte Agung dan meledakkan jiwa dewa demi wanita. Lalu kamu pergi untuk menyelamatkan orang, jadi apakah kamu ada salah? Mendengar pendapat langka Iblis Fu yang setuju dengan dirinya sendiri, Erikin juga sedikit terkejut. Namun, Iblis Fu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dan kamu nak, kamu tidak pernah bertindak impulsif. Sejak kamu memutuskan untuk tinggal, kamu pasti punya beberapa rencana. Memang ada. Tapi masih sangat awal, kita masih perlu mencobanya lebih lanjut. Dia menemukan ruang terbuka secara acak dan dengan hati-hati menempatkan pola dewa di sekitarnya. Setelah bersembunyi, Erikin mengeluarkan sebuah patung kecil, dengan ekspresi serius di wajahnya. Harus dikatakan bahwa patung terakhir yang ditinggalkan Rain sangat penting bagi dirinya saat ini dan juga memiliki hubungan dengan rencananya. Tentu saja, ini juga membuktikan bahwa Rain percaya bahwa dengan patung pusakanya digabungkan dengan miliknya, lalu digunakan untuk berlatih kekuatan suci juga tidak mungkin menjadi lawan Darian Yan. Itu menunjukkan bahwa di matanya, Darian Yan jauh lebih kuat dari kekuatan suci tingkat ini. Ini juga memberi tekanan lebih pada Erikin. Darian Yan kuat, tidak diragukan lagi. Dia pasti memiliki ilmu sihir, yang jauh lebih kuat dari 28 kekuatan suci dan tingkat kekuatan sucinya juga lebih tinggi dari peringkat kelima, di mana dia bahkan dapat meningkatkan kekuatannya dengan menelan kultivator untuk menambah kekuatan pada dirinya. Tidak peduli bagaimana dirinya menggunakan patung itu untuk berlatih petir atau mengumpulkan teknik pengumpul batu, mustahil untuk menahan Darian Yan dan membunuhnya. Sedangkan cara lainnya, ilmu tiada dua, dirinya pasti akan menggunakannya. Tetapi di depan kekuatan suci, ilmu tiada dua tidak bisa disebut kartu truf yang bisa langsung menentukan siapa pemenangnya. Perisai emas darah leluhur klan iblis dapat digunakan, tetapi itu adalah ledakan dari kemampuan tertentu klan iblis dan itu bukan teknik yang tak terkalahkan. Lainnya seperti satu tebasan Raja Abadi, api suci dan lain-lain, bahkan kurang mengancam Darian Yan. Sedangkan untuk bunga pencerahan, semakin dekat dengan bunga, tetapi Tuan Kesepian mengatakan bahwa itu dalam waktu 1 bulan dan sekarang hanya 7 atau 8 hari, itu masih jauh tertinggal. Kalaupun 7 hari yang disebutkan oleh Darian Yan habis, itu masih belum juga tiba. Jika Erikin masih berada di kota pasir saat ini,
dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Darian Yan. Tapi perjalanan jauh ini membuat Eric Kin sedikit percaya diri. Ini adalah sisa-sisa teknik yang dirinya dapatkan di Broken Hill. Teknik waktu. Teknik waktu melonjak dalam pikirannya dan cahaya di mata Eric Kin berkedip. Tuan Kesepian mengatakan bahwa teknik sisaan ini adalah karya Dewa Bintang yang belum selesai dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan suci, lalu jika disempurnakan akan mencapai ranah kesaktian. Bersambung.